Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Najib Fauzi dengan NPM 1901011116 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F semester 3. Baik, di sini saya dari kelompok 1 dengan materi pengertian asal-usul, ciri umum dan manfaat mempelajari tasawuf. Materi pertama ialah pengertian tasawuf. Menurut lugawi atau secara etimologi, pengertian tasawuf terdiri atas beberapa macam pengertian, yaitu yang pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlul sufah, yang berarti sekelompok orang yang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi masjid, dan mereka mengabdi hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ialah tasawuf berasal dari kata sofa, yang berarti nama bagi orang yang bersih atau suci. Dan yang ketiga ialah tasawuf berasal dari kata sof. Makna ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof yang paling terdepan. Dari ketiga pengertian tersebut diakui kedekatan dengan makna tasawuf yang dipahami sekarang adalah terma yang ketiga, yakni terma suf. Di antara mereka yang lebih cenderung mengakui tema yang ketiga diantaranya lain Al-Kabadzi, Asyukur Rawadi, Al-Quairi dan lain sebagainya. Walaupun dalam kenyataannya tidak kaum sufi mereka memakai wol atau memakai pakaian wol. Yang kedua, menurut istilah. Menurut Al-Juwairi, ketika ditanya tentang tasawuf, Al-Juwairi menjawab, masuk ke dalam segala budi atau akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang B, menurut Al-Junaidi, ia memberikan rumusan tentang tasawuf adalah kesadaran bahwa yang hak atau Allah adalah yang mematikanmu dan menghidupkanmu. Dan menurut Al-Junaidi, dalam ungkapan lainnya, Al-Junaidi mengatakan adalah beserta Allah tanpa adanya penghubung. Kemudian yang B ialah asal-usul tasawuf. Pandangan ulama tasawuf tentang asal-usul tasawuf dapat disimpulkan bahwa pengertian tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada mal sahil dan kegiatan yang sungguh-sungguh, menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perasaan berhubungan erat dengannya. Orang yang bertasawuf adalah orang yang mensucikan dirinya, lahir dan batinnya dalam suatu pendidikan etika dengan menempuh jalan atas dasar pendidikan 3 tingkat yang dalam istilah tasawuf dikenal dengan tahlil, dan tajalil. Tasawuf dalam Islam, menurut ahli sejarah, sebagai ilmu berdiri sendiri, lahirnya sekitar abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Adapun faktor-faktor yang mendorong kelahiran tasawuf dibedakan atas 2, yaitu secara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dari tasawuf adalah tasawuf lahir karena pengaruh filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Yang kedua, tasawuf lahir atas pengaruh nirwana. Menurut ajaran Buddha bahwa seorang meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Dan yang ketiga ialah tasawuf lahir karena pengaruh ajaran individualisme yang mendorong manusia meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan faktor intern ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat tertentu yang dapat membawa pada paham mistis. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya teori bahwa paham tasawuf ini muncul dan berkembang dari dalam Islam sendiri, bukan karena paham dari luar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka ini memenuhi atau segala perintahku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya, faktor intern yang dapat dipandang sebagai penyebab lahirnya tasawuf di dunia Islam lebih terlihat jelas dalam perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, tanpa adanya faktor ekstern, tasawuf pun tetap lahir di dunia Islam. Materi yang ketiga ialah ciri umum tasawuf. Karena sulit memberikan definisi tentang tasawuf, Abu Al-Wafa Al-Ghanimi At-Tazhani atau peneliti tasawuf tidak merumuskan definisi tasawuf dalam buku Madkhal ila At-Tasawuf Al-Islami atau pengantar tasawuf Islam. Menurutnya, secara umum tasawuf mempunyai 5 ciri umum. Yang pertama, peningkatan moral. Yang kedua, pemenuhan fana atau sirna dalam relasi mutlak. Dan yang ketiga, pengetahuan intuitif langsung. Dan yang keempat, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah dalam diri seorang sufi karena tercapainya makomat atau makom atau beberapa tingkat. Dan yang terakhir yaitu penggunaan simbol, pengungkapan yang mengandung pengertian haflah dan tersirat. Dan materi yang terakhir ialah manfaat tasawuf. Berikut ini adalah beberapa manfaat setelah mempelajari tasawuf, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah dapat membersihkan hati karena berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah, ia tidak akan mencapai tujuan yang dituju jika ia lupa terhadapnya dan juga tidak disertai dengan kebersihan hati. Sementara itu, esensi tasawuf at-tazkiyah an-nafs yang artinya membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Dengan tasawuf, hati seorang hamba akan menjadi lebih bersih sehingga dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan merasa kedamaian hati, ketenangan jiwa, serta ketentraman pikiran. Dan manfaat kedua ialah dapat membersihkan diri dari pengaruh materi. Pada hakikatnya, kebutuhan seorang manusia tidak hanya bertumpu kepada materi, tetapi juga manusia harus memenuhi kebutuhan spiritualnya. Karena kebutuhan lahiriah eratnya berhubungan dengan keberadaan jiwa, maka batin seorang manusia akan terasa lebih sehat serta tercukupi apabila diberikan asupan yang positif. Dan yang ketiga ialah dapat menerangi jiwa dari kegelapan. Urusan duniawi sangatlah besar pengaruhnya terhadap jiwa seorang manusia atau seorang hamba Allah. Urusan seorang manusia dalam mengejar urusan duniawi seringkali menjadikan ia gelap mata. Banyak orang yang melakukan jalan pintas atau cara yang tidak halal untuk mendapatkan kekayaan. Tindakan itulah yang dapat menimbulkan gelap hati, yang dapat menjadikan hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat ialah dapat memperteguh dan menyuburkan keyakinan agama. Keteguhan hati seorang manusia atau seorang hamba Allah tidak akan bisa dicapai tanpa adanya siraman jiwa atau siraman rohani. Kekuatan umat Islam tidak hanya terletak pada kekuatan fisik dan senjata saja, melainkan juga terletak pada kekuatan mental dan spiritualnya. Terjadinya keruntuhan umat Islam pada masa kejayaannya bukan semata-mata karena akibat musuh, tapi juga karena pada masa itu kehidupan umat Islam dihinggapi oleh aliran materialisme, juga mengabaikan nilai-nilai mental dan spiritualnya. Dan manfaat yang terakhir adalah dapat mempertinggi akhlak manusia. Jika hati seorang hamba suci, bersih, serta selalu disinari oleh ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka akhlak pun baik. Hal ini sangat sejalan dengan ajaran tasawuf yang akan menuntun umat manusia untuk bisa menjadi pribadi seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, juga dapat menghilangkan akhlak tercelanya. Kepribadian seorang manusia merupakan suatu aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan apabila manusia itu tidak memilikinya, turunlah martabatnya atau derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan manusia lain. Di dalam akidah, jika seorang melanggar keimanan, ia akan dihukum kafir. Di dalam fikih, apabila seorang melanggar hukum dianggap fasik atau zindik. Dalam akhlak, apabila seorang melanggar suatu ketentuan, maka ia akan
tidak dinilai bermoral. Oleh karena itu, dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf sangatlah tepat untuk para kaum muslimin dan muslimat. Karena hal itu dapat mempertinggi akhlak baik dalam kaitan berinteraksi antara manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, maupun berinteraksi antara sesama manusia yaitu dengan hablum minannas. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.